I got so motherfucking design all right now. Apa yang dimaksud dengan perilaku hewan? Perilaku hewan adalah tindakan atau aksi yang mengubah hubungan antara organisme dan lingkungannya. Hal itu merupakan kegiatan yang diarahkan dari luar dan tidak mencakup banyak perubahan di dalam tubuh yang secara tetap terjadi pada makhluk hidup. Perilaku dapat terjadi sebagai akibat suatu stimulus dari luar. Reseptor diperlukan untuk mendeteksi stimulus itu. Saraf diperlukan untuk mengkoordinasikan respons. Efektor itulah yang sebenarnya melaksanakan aksi. Perilaku dapat juga disebabkan stimulus dari dalam. Secara umum, perilaku hewan atau behavior adalah suatu respon dari organisme terhadap stimulus yang datang dari dalam ataupun luar. Terdapat dua respon tingkah laku, yaitu innate atau serentak, merupakan respon yang muncul seketika secara spontan dan konsisten terhadap suatu rangsangan. Yang kedua, learn atau dipelajari merupakan respon yang berubah dengan adanya pengalaman dari organisme tersebut, sehingga respon yang muncul akan lebih tepat dan sesuai dengan rangsangan yang sama diberikan berkali-kali. Terdapat tiga tingkah laku yang merespon secara langsung terhadap rangsangan. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan perilaku hewan di mana hewan tersebut akan memutar tubuhnya, menjauhi atau mendekati ke arah sumber rangsangan, atau perilaku mendadar saat hewan mencari makan. Yang kedua, kinesis. Kinesis merupakan salah satu tingkah laku orientasi yang sederhana, di mana organisme-organisme merespon secara tidak langsung terhadap rangsangan. Yang ketiga, taksis. Taksis merupakan tingkah laku di mana hewan tersebut dapat menentukan jarak dengan rangsangannya. Dengan respon yang banyak dilakukan adalah cahaya matahari, panas, dingin, lembab, gravitasi bumi, dan zat. Lalu, apa saja contoh respon secara langsung terhadap rangsangan? Berikut adalah contoh respon secara langsung terhadap rangsangan. Yang pertama, orientasi. Contohnya pada lebah madu. Orientasi lebah madu terhadap matahari. Pintu dari sarang lebah madu berada di arah timur. Hal ini sebagai penanda jika matahari telah terbit, lalu lebah pekerja akan siap mengumpulkan makanannya. Yang kedua, kinesis. Contohnya pada serangga yang berada di lingkungan kering menuju lingkungan yang lebih lembab. Yang ketiga, taksis. Contohnya pada rayap-rayap betina dan jantan yang sudah dewasa. Kemudian mencari sumber cahaya pada malam hari, seperti lampu atau sumber cahaya lain. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh dan menghindari suhu lembab dari dalam tanah tadi. Alasan lain yang tak kalah penting yaitu untuk mencari pasangan. Perilaku yang mencakup susunan saraf. Perilaku ini bawaan atau naluri atau insting. Perilaku terhadap suatu stimulus atau rangsangan tertentu pada suatu spesies, biarpun perilaku tersebut tidak didasari pengalaman lebih dahulu. Dan perilaku ini bersifat menurun.
Hal ini dapat diuji dengan meneteskan hewan di tempat terpencil, sehingga apapun yang dilakukan hewan-hewan tersebut berlangsung tanpa mengikuti contoh dari hewan-hewan yang lain. Contoh dari perilaku yang mencakup susunan saraf. Pada pembuatan sarang laba-laba, diperlukan serangkaian aksi yang kompleks, tetapi bentuk akhir sarang seluruhnya tergantung pada nalurinya, dan bentuk sarang ini adalah khas untuk setiap spesies, walaupun sebelumnya tidak pernah dihadapkan pada pola khusus tersebut. Contohnya, kita dapat memperhatikan gambar tersebut yang menunjukkan adanya perbedaan bentuk sarang laba-laba antara spesies satu dan spesies lainnya. Perilaku yang diperoleh dengan belajar. Perilaku yang diperoleh dengan belajar adalah perilaku yang diperoleh atau sudah dimodifikasi karena pengalaman hewan yang bersangkutan yang mengakibatkan suatu perubahan yang tahan lama dan dapat juga bersifat permanen. Kebiasaan. Hampir semua hewan mampu belajar untuk tidak bereaksi terhadap stimulus berulang yang telah dibuktikan tidak merugikan. Misalnya, membuat suara aneh dekat anjing. Pertama-tama, hewan tersebut akan terkejut dan mungkin juga takut. Tetapi setelah lama dan merasa bahwa suara tersebut tidak berbahaya, maka bila ada suara tersebut, hewan tersebut tidak akan bereaksi lagi. Refleks bersara. Pavlov atau seorang ahli fisiologi mempelajari sistem syarat hewan menyusui, yaitu mempelajari refleks yang menyebabkan anjing memproduksi air liur, dan menemukan bahwa melihat atau mencium bau daging saja sudah menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Pavlov mencoba rangsangan lain yang dapat menghasilkan tanggapan mengeluarkan air liur, yaitu dengan bunyi bel. Pavlov menemukan bahwa rangsangan pengganti harus datang sebelum rangsangan asli, supaya tanggapannya berhasil dipindahkan. Juga semakin pendek jangka waktu antara kedua rangsangan, semakin cepat reaksi itu melekat pada rangsangan pengganti. Hal tersebut dapat juga terjadi pada ayam atau merpati dengan tanda bunyi kantongan kulkul. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.